Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Budi Cahyara Bagaskara dari jurusan Computer Engineering. Saya di sini ingin membahas dua soal dari UTS Kalkulus 2 ini, semester 2. Saya pilih C2 dan D2 karena menurut saya cukup paham dua soal ini pada yang lain. Oke, mari kita mulai. Di sini C2 soalnya evaluasilah integral triple dari integral 21, integral 2z0, integral ln x0, dan x e pangkat min y, dan dy, dx, dz. Untuk integral semacam ini, kita bisa baca dengan paling dalam ya. Paling dalamnya ada integral ln x0, x e pangkat min y, dy. Kita akan mengupas pertama ini. Setelah dapat hasilnya, kita bisa langsung pakai oh integral ini, dan untuk terakhir kita bisa langsung turunkan perspektif ke Z. Itu dia untuk dasarnya. Mari kita kerjakan. Nih saya sudah saudara kerjakan. Bentar ya. Oke. Ini dia tahap-tahapnya. Pertama, kita langsung integralkan sang X pangkat min Y itu. Untuk kayak pangkat Y, yang biasa kalau bila ada diminta turunan atau integral dari pangkat X, biasanya bentuknya akan sama karena keajaiban dan sifatnya begitu. Anda bisa coba di kalkulator, hasilnya akan seperti itu. Tapi bila ada kayak angka dan minus, itu perlu kita misalkan atau bisa langsung diturunkan. Seperti ini sekarang, ini ada X pangkat min Y, dan tidak diturunkan terhadap Y. X-nya bisa kita hiraukan menjadi konstanta di luar, jadi X integral pangkat min Y. Nah, karena ada min Y, kita bisa turunkan min Y ini, minnya menjadi min 1 X pangkat min Y. Dan itu dia hasil dari integral pertama X pangkat min Y. Kita isi dengan integralnya, pertama dari Y-nya kita isi Y sama dengan logaritma natural X dan 0. Kita isi. Nah, ini mengapa pertama-tama jadi ln x pangkat min 1? Karena ini adalah salah satu sifat dari logaritma yang memungkinkan kita memindahkan minus tersebut ke dari depan logaritma ke bilangan bilangan logaritma tersebut. Jadi min 1 atau di super X, dan kebetulan sekali ini logaritma natural, harus natural, dan angka satuan Euler saling menghabisi satu sama lain. Jadi bisa kita coret, ya kan, menyisakan kita min X pangkat pangkat min 1. Dan jadinya 1 per X. Min X kali 1 per X jadi min 1. Ya, sehingga jadi X min 1. Oh iya, untuk yang satunya saya lupa. Ini F pangkat min 0, ya jadinya 1 ya. Semua yang dipangkatin 0 pasti akan menjadi 1. Mau itu pun Euler atau apapun itu akan jadi 1. Terus kabur, jadi kita dapat min X kali 1. Min X temu min jadi positif. Itu dia. Dapat. Kita masuk ke integral kedua. Oke. Ini ada integral 2Z dari 0 ke 2Z X min 1 dx. Kita langsung integralkan X pangkat N tambah 1 per N tambah 1 menjadi X kuadrat per 2 kurang maaf X. Karena N yang belum ada, kita tambah 1. Jadi sehingga mempunyai X. Oke, masukkan nilai X ini 2Z. 2Z kuadrat per 2 kurang 2Z kurang 0. Pasti 0.
yang akan memberikan kita 2Z kuadrat min 2Z. Oke, ini harusnya ini 4Z kuadrat, tapi karena ini bawahnya ada 2, kita bisa coret langsung. Jadi akan memberikan kita 2Z kuadrat. Yang bisa kita sederhanakan menjadi 2Z kuadrat kurang Z. Oke. Ini untuk yang integral terakhir, kita keluarkan dulu 2-nya karena itu sudah menjadi konstanta. 2 akar 21 Z kuadrat kurang Z dz. Oke, kita langsung integralkan seperti biasa. Z 2 tambah 1 per 2 tambah 1, Z pangkat 3 per 3, kurang Z pangkat 2 per 2. Masukkan nilai perbatasan dari integral tersebut, 2 dan 1, akan memberikan kita 8 per 3 kurang 4 per 2, kurang 1 per 3, kurang 1 per 2. Kita sederhanakan, akan memberikan kita 5 per 6. Tapi jangan lupa, kita sempat keluarkan sang 2 ini. Angka 2 ini. Langsung kalikan, 10 per 6, sederhanakan, dan akan memberikan kita 5 per 3. 5 per 3 adalah hasil akhir dari integral terbatas triple ini. Itu dia untuk C2. Mari kita pindah ke D2. Oke, ini dia. Sekarang kita akan membahas integral lain. Evaluasilah integral double, bukan double ini namanya. Semacam ini bisa dimaksud dengan double. Y tambah E pangkat X dx tambah 2X kuadrat tambah cos Y kali dy. Di mana C adalah segitiga dengan titik 0.0, 1.2, 2.0. Jadi kita mempunyai 3 titik. Mari kita kupas hasil ininya. Ini saya udah tulis soalnya untuk jaga-jaga. Jadi sebenarnya kita harus mencari sang garis miring di segitiga tersebut. Itu diperlukan bila kita mengurus sebuah segitiga dalam Kartesius, maupun itu 2 dimensi ataupun itu 3 dimensi. Kita perlu urus sang garis miring gitu. Kita perlu cari ekuasi dari persamaan garis miring tersebut. Anda bisa dengan mencari 2 titik tersebut, terus Anda main tinggi kurang bawah, dapat gradien, pakai salah satu titik yang dikasih tahu, masukkan, akan dapat Y sama dengan berapa, itu adalah garis miring. Atau bisa memakai rumus ini, Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 kali X min X1. Dimasukkan, akan memberikan kita Y sama dengan 2 min X. Dan karena saya sedang menginginkan dengan mengarahkan ini kepada sumbu Y, sumbu X, kita pakai 2 min Y. Sebenarnya ini tidak apa-apa. Pakai yang Y atau X tergantung dengan Anda ingin fokusnya ke bagian Y atau X-nya itu. Dan setelah itu kita perlu cari determinan yang salah satu rumusnya ini yang diperlukan. Formatnya langsung D per dx dan D per dy. Dan kita isi yang telah diketahui dalam soal tersebut, dimasukkan Y tambah E pangkat X 2X kuadrat tambah cos Y. Itu formatnya untuk mencari determinan dari part ini, sementara yang soal ini akan memberikan kita D. Ini akan menjadi D per dx dikali 2X kuadrat tambah cos Y kurang Y tambah E pangkat X kali D per dy. Itu akan bermaksud kita akan turunkan menuju X dan ini menuju Y. Dan hasilnya ya 2X kuadrat turun 4X. Y 0 karena nggak ada X sama sekali di sana.
Dan ini hanya di Y doang. Pangkat X tidak memiliki Y-nya. Jadi mendapatkan 4X min 1. Maka kita telah mendapatkan batas di sudut Y ini. Alhamdulillah. Oh, maaf, bukan batas sudut Y. Kita mendapatkan yang kita integralkan. Oke, sekarang kita cari. Nah, bila Anda yang ingin memfokuskan pakai Y2 min X, maka kita perlu tukar DY sama DX-nya. Jadi, 1 min 0 tergantung batas yang kita punya. Misalkan sekarang kita fokus ke X, berarti Y-nya paling tinggi diraih oleh 1. Jadi 1, 0. Dan paling besar, maaf. Tapi kalau kita fokusnya ke Y, maka kita bisa jadi DY per DX, DY dan DX. Jadi kita integralkan terhadap DY tersebut, habis itu kita masukkan ke DX tersebut. Dan setelah itu kita tetap pakai 4X min 1, itu sudah dalam satu segitiga itu. Dan 1, 0 akan diubah menjadi nilai X yang paling besar di segitiga ini. Kita punya 2 dan 0 paling kecilnya. Jadi kita ganti 2, 0. Untuk saat ini kita pakai X ya. Langsung buat integralnya. Integral 1, 0 dan integral 2 min Y dan Y. 4X min 1 dx dy. Ya, kita integralkan biasa. 4X min 1 dx, kita dalamnya dulu, kita urus. Akan berikan kita 4x kuadrat per 2 yang akan disimplifikasi menjadi 2x kuadrat kurang menjadi x. 1 menjadi x. Dan masukkan nilai tersebut 2 min Y dan Y. Silau. Dan akan memberikan kita hasil akhirnya 6 kurang 6 Y yang telah disimplifikasi. Dari 6 min 6 Y, kita integralkan terhadap Y, dy. Yang dengan integral batas dari 0 menuju 1. Kita integralkan 6 menjadi punya 6Y. 6Y menjadi 6Y kuadrat per 2 atau 3Y kuadrat. Dan hasilnya 6 kurang 3. Dan hasilnya 3. Dan 3 inilah adalah hasil akhir dari integral untuk segitiga di bidang kartesius 2 dimensi. Karena kita hanya mengurus X dan Y. Dan itu dia, sekian dari saya. Sudah. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan bila ada kekurangan silakan tanya saja ke saya lewat YouTube komen ini atau langsung saja ya komen aja sih paling possible. Kan saya cek-cek, semoga ada yang tanya, amin, semoga saya senang karena tahu kalau ada yang menonton video saya. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf bila ada kesalahan kata yang telah saya pakai, dan saya pamit unjurkan diri. Sekian.